Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman tim Salam. bloggers dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dalam sebuah bincang atau diskusi ya. Diskusi ini mendekati tahun 2023-2024 kok semakin lama kok perasaannya kok semakin ya, semakin panas ya, Mas Haji ya, gesek-gesekannya gitu ya. Teman-teman sekalian, diskusi kita atau obrolan kita pada kali ini saya perkenalkan dulu yang di ujung sana yang berbaju batik, yang rambutnya kok sudah hampir putih tapi belum putih. Nanti kalau ngomong soal putih beda lagi deh. Itu Pak Dr. Martadani Nur, salah seorang akademisi dari Universitas Widya Mataram Yogyakarta. Kemudian sebelahnya ini Mas Pamuji Raharjo dari Pusat Studi Kebijakan Daerah. Beliau adalah pengamat sosial politik, juga akademisi yang ada di universitas ternama gitu di mana. Pak Dani sehat Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Mas Haji sehat ya Pak? Iya. Pak, keterangan aja nih baru-baru ini rame nih Pak nih. Ini ceritanya nih baru-baru ini rame. Yang kira-kira belum ada 1 hari Pak. Itu rame-rame kader sebuah partai politik mengundurkan diri. Oh, ada di Jawa Barat itu. Katanya ada mahar 3,5 miliar. Saya minta, ini bukan topik bahasan kita Pak, cuman slash itu. Kalau menurut Bapak itu ada mahar, ada pengunduran diri itu gimana Pak? Ya, kalau mahar hampir sudah menjadi kelaziman ya di Indonesia ini dalam konteks antara di partai politik lah ya. Tapi ini kan mahar itu juga beragam ya, diksi-diksinya ya. Ada yang mahar, ada yang bisyarah ya, istilah-istilah yang dipakai, ada sedekah bahkan gitu kan. Sedekah politik. Ya, jadi mahar dalam pengertian ada transaksional, itu diksinya macam-macam sudah. Di dalam dunia politik di Indonesia ya makin masif, makin menjadi dilihat sebagai sebuah kelaziman ya. Bahkan seorang guru besar menyebut istilah baru duitokrasi ya. Duitokrasi. Ya, duitokrasi ya. Kan itu kalau sama intinya transaksi kan, transaksional lah. Jadi transaksional itu ya, ada barang, ada uang, ada barang. Pak, kalau misalnya itu tiba-tiba kader itu mengundurkan diri, katakanlah massal itu kayak misalnya massal. Tapi nggak usah bahas itu ya. Karena tema kita bukan soal itu ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dimanapun Anda berada, hari ini kita akan ngobrol soal netralitas ASN di dalam alam pesta demokrasi. Sebagai pengantar saya akan menjelaskan, menginformasikan bahwa ASN kita tuh berjumlah 4,25 juta orang. 4,25 juta. Itu data di tahun 2022. Karena kan kita sempat moratorium tidak terima ASN sehingga datanya itu 4,25 juta. Itu satu jumlah. Nah, ASN ini harus netral. Padahal dia punya hak pilih. Wah, ini. Terus yang kedua, di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 juga dimunculkan bahwa ASN harus netral. Kemudian satu hal lagi yang memicu kenapa harus netral apa enggak ya ini? Di Undang-Undang Nomor, mana catatan saya? Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 bahwa pejabat negara, ini tentang pemilu, pejabat negara juga harus netral. Ini sedikit Pak Martadani ini. Itu kemarin itu ada pendapat yang cukup beragam tentang presiden cawe-cawe. Pertanyaan saya adalah Pak Dani nih, cawe-cawe itu masuk dalam zona netral atau tidak Pak? Ya, jadi cawe-cawe ini
satu istilah sebetulnya di masyarakat berkembang. Ya saya belum menemukan memang secara leksikal cawe-cawe, tapi apa yang coba saya pahami dan compare misalnya secara teoretik dengan pendekatan bahasa, khususnya dalam konteks bahasa Jawa. Bahasa Jawa ini sangat unik, ya, meskipun saya tidak keturunan Jawa, tapi saya dibesarkan di lingkungan Jawa di Jogja hampir 40 tahun. Salah satu keunikannya tuh barangkali mungkin sedikit juga bahkan orang asli Jogja menemukan. Keunikan bahasa Jawa itu orang tidak bisa marah kalau pakai bahasa Jawa kromo inggil. Ya Pak Ji. Cari saja di Jogja kalau ada orang bisa marah dengan bahasa kromo inggil. Buatan sakit nih. Ya, buatan sakit gitu. Tidak akan terjadi dan tidak ada di daerah lain. Satu bahasa khusus yang bisa orang berperilaku ya dengan bahasa Jawa kromo inggil tidak bisa marah. Tidak bisa marah. Nah, ya banyak itu salah satu keunikan, termasuk juga salah satu cawe-cawe ini. Yang saya pahami, cawe-cawe ini adalah satu diksi sebetulnya lebih pada nada negatif. Ya. Jadi dia masuk kategori negatif. Jadi kalau tidak ada satu perilaku terlibat bertindak dalam hal positif, itu memakai istilah cawe-cawe. Ya. Yang saya pahami di Jawa ya. Mesti itu adalah dia negatif. Kalau tidak sebutan sebagai sanksi sosial, disebut misalnya lo kok ini cawe-cawe, nah itu kan sanksi sosial, misalnya protes. Atau cawe-cawe ini juga adalah pengertian sesuatu kemampuan seorang memang untuk berperilaku yang melampaui atau melanggar norma sebetulnya. Melanggar norma? Iya, norma sosial. Jadi misalnya meskipun itu dengan ada kemampuan, keberanian sebagai aku aneh cawe-cawe gitu. Itu sebetulnya di balik itu adalah ada kesadaran yang dilanggar gitu ya. Tapi karena kemampuan keberaniannya dia melakukan itu. Secara kalau di transit bebas itu kan campur tangan. Campur tangan ya. Nah, dan itu tidak bisa dibandingkan dengan tanggung jawab. Beda. Orang berperilaku ya ingin melakukan sesuatu dalam konteks untuk bertanggung jawab. Saya tidak menemukan cawe-cawe itu sebagai refleksi tanggung jawab. Yang banyak yang saya pahami itu cawe-cawe itu tadi adalah keikutsertaan ya, melakukan sesuatu bahkan dengan cara melanggar norma sekalipun, dan itu bisa menunjukkan kegagahan seorang. Saya misalnya badan kecil seperti ini ya, kepalaan saya juga kecil, tidak akan berani saya mengatakan cawe-cawe pada satu peristiwa tertentu. Karena melihat kemampuan diri. Karena kemampuan diri tidak berani. Tapi ketika seseorang melakukan sesuatu, itu bisa saja dikenakan, dialamatkan sebagai nada protes. Loh kok cawe-cawe? Melu-melu cawe-cawe. Ya kan? Tidak ada nada positif misalnya. Ya. Tadi kalaupun seseorang mengatakan itu aku cawe-cawe, itu berarti ada kesiapan ya, untuk melanggar tadi itu karena keberanian, kemampuan, kekuasaan dan sebagainya. Itu yang saya hayati lah ya di sehari-hari dalam diksi bahasa Jawa. Nah, ya kalau sekali lagi beda kalau misalnya saya bertanggung jawab dalam konteks politiknya beda sekali. Bahkan minim pemahaman saya cawe-cawe itu sebagai refleksi tanggung jawab. Cawe-cawe bagian dari refleksi tanggung jawab. Bukan bagian refleksi tanggung jawab bahkan. Bukan malah ya. Bukan, dia tidak bisa disebutkan refleksi tanggung jawab. Cawe-cawe itu tidak bisa. Bahkan cenderung tadi itu adalah secara sengaja. Secara saya karena kemampuannya dia berani melakukan itu meskipun melanggar tadi kepatutan dan sebagainya. Coba ya Mas Dewi aja kita semua sehari-hari itu
Saya pikir sangat hati-hati menggunakan cawe-cawe kalau kita tidak memiliki kemampuan yang lebih. Tapi memang sudah diniatkan berarti kalau dia menggunakan cawe. Iya. Ya, itu. Nah, tadi istilahnya cawe-cawe politik kan, ya artinya sesuatu yang untuk dilakukan masuk dalam konteks politik. Kalau misalnya dalam konteks karena saya bertanggung jawab masuk dalam politik dalam konteks mengamankan dan menjalankan undang-undang dan seterusnya terkait dengan itu, istilahnya bukan cawe-cawe kalau ya kan. Saya bertanggung jawab terhadap proses politik, saya bertanggung jawab terhadap undang-undang, saya bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat. Oh, sebentar. Kalau begitu, apakah yang dilakukan oleh Menko Polhukam terhadap berbagai kasus itu cawe-cawe bukan? Oh, ya meskipun beliau tidak pernah mengatakan seperti itu. Sejauh misalnya, jadi itu wewenangnya dia ya. Ya bisa saja orang mengatakan karena keberanian, karena kemampuan kelebihannya dia melakukan sesuatu di luar kewenangannya. Oh, di luar itu cawe-cawe. Iya. Di luar kewenangannya, di luar kepantasannya. Kak, teman-teman sekalian, kalau Pak Jokowi melakukan itu salah satu bentuk netral, udah masuk dalam bentuk netralitas. Netral itu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 7 tahun berapa? Undang nomor 7 tahun 2017, atau mau mengindikasikan itu ketidaknetralan, Pak? Ya, kalau persoalan netral tidaknya itu harus dalam itu pada tindakan real perilakunya, ya, pada tindakan real perilakunya, mana itu netral atau tidak. Tapi kalau tadi konsisten memang benar-benar cawe-cawe yang dilakukan, ya jelas pasti akan ada, ya akan ada pelanggaran kalau begitu. Karena secara sadar, itu yang saya pahami, orang itu secara sadar tahu bahwa saya akan melanggar ini nih, tapi karena saya berani, karena saya mampu, ya saya mengatakan cawe-cawe, kan gitu ya. Nah, persoalan netralitas politik ya itu harus diuji lagi, itu satu hal ya, seberapa jauh pelanggaran itu. Nah, tapi ini kan lebih pada ranah etik tentunya, pada ranah etika. Jadi penggunaan kata cawe-cawe itu juga tadi saya lebih cenderung ini adalah melanggar etik penggunaan. Melanggar etik. Ya, melanggar etik. Ya, kalau dari segi pandangan netralitas, netral nggak? Kalau itu dianggap masih dalam zona netral atau tidak, Pak? Ya enggak dong. Sudah tidak netral lagi. Sudah tidak netral. Saya paham. Catatan. Ya. Karena kalau konsisten pengertian saya tadi, ya, cawe-cawe itu secara sadar dia melampaui, termasuk melampaui etis. Baik. Nanti kita perdalam lagi soal cawe-cawe dan netralitas. Sekarang Mas Haji sebagai pengamat kebijakan publik, itu juga akademisi. Pak, kalau Mas Haji melihat cawe-cawenya Pak Presiden ini, itu apa sih yang tersirat di anunya Mas Haji? Oke, Mbak Asih, ini channel ikut cawe-cawe juga. Dalam konteks cawe-cawe Presiden, cawe-cawe. Oke, makasih Mas Dwi. Saya melihatnya begini, cawe-cawe itu kan bahasa Jawa. Ya, bagaimana diterangkan Pak Dhani tadi, jadi ikut terlibat atau ikut serta dalam satu hal. Dalam konteks ini saya tidak selamanya melihat itu negatif. Dalam konteks ini saya tidak melihat selamanya itu negatif. Contoh, kalau umpamanya Mas Dwi, gitu kan, karena saya kenal Mas Dwi, ya kan, Mas Dwi itu mau ke Gunung Merapi. Padahal saya tahu ada informasi, ada lahar dingin yang sedang mengalir. Maka itu cawe-cawe dengan keputusan Mas Dwi untuk ke Gunung Merapi. Mas Dwi, jangan ke Gunung Merapi dulu dong, ada lahar dingin. Nah, kan gitu. Nah, itu dalam konteks positif kan. Kemudian saya punya anak kecil, ya kan. Nah, anak kecil itu sedang perlu. Anak kecil sangat suka yang namanya es krim. Dia punya otoritas untuk memilih es krim. Tapi saya sebagai orang tua, saya cawe-cawe kan. Oh, janganlah, jangan beli es krim, nanti batukmu semakin lama sembuhnya. Itu cawe-cawe. Nah, dalam hari-hari terakhir ini cawe-cawe menjadi sesuatu yang luar biasa, karena
ada stimulus politik yang diberikan dalam fiksi cawe-cawe itu. Nah, kalau dalam perspektif politik, maka tentu ini bisa dilihat dari berbagai perspektif, kan begitu. Cawe-cawe presiden dan hari ini tetap menjadi presiden kan? Iya. Dia sebagai panglima tertinggi kan? Iya. Kalau cawe-cawenya semisal mengingatkan kepada seluruh komponen yang ada agar menjaga politik atau hajatan politik 5 tahunan itu aman terkendali, tidak menimbulkan chaos dan sebagainya, saya kira itu adalah cawe-cawe yang menurut saya positif. Kan menurut saya presiden dalam konteks ini masih bertanggung jawab sebelum dia diganti, kan dia tetap presiden. Ya kan? Sebelum diganti, maka dia bertanggung jawab, punya tanggung jawab untuk meyakinkan segenap aparatur pemerintah untuk bagaimana menjalankan perpolitikan yang aman, damai, sehingga tidak terjadi chaos. Ini cawe-cawe positif. Apa salahnya seorang presiden umpamanya cawe-cawe dalam konteks mengingatkan sebuah aparaturnya supaya menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur. Nah, sebentar. Sekarang semakin mengkerucut ini teman-teman masalah cawe-cawe. Pak Dhani melihatkah cawe-cawenya presiden yang kemarin itu merupakan bagian dari keberpihakan? Ya. Yang membuat menjadi tidak netral gitu. Jadi saya bahwa presiden itu harus bertanggung jawab memang dalam konteks menjalankan undang-undang. Ya. Ya, siapapun karena itu sah, ya bertanggung jawab. Baik ya saat ini maupun memastikan ke depan itu undang-undang itu berjalan. Betul. Tetapi sekali lagi menurut saya diksinya bukan cawe-cawe. Kalau tadi merujuk pada contoh misalnya Pak Haji, itu bagus sekali Pak Haji. Anak itu ya belum pantas makan es krim misalnya. Orang tuanya kemudian bahkan merebut itu. Cawe-cawe ini. Ya kan? Tetapi sesungguhnya si orang tua ini intervensi pada anaknya, ya kan? Karena pasti orang tua ini memiliki mendefinisikan dirinya lebih daripada kemampuan anaknya. Karena itu dia berani intervensi kepada anaknya untuk mengambil bahkan itu. Yang sebetulnya orang tuanya itu juga tahu bahwa anaknya ini sebetulnya bisa untuk menahan atau tidak membeli es krim itu, ya kan. Tapi karena rasa bertanggung jawab, karena dia merasa lebih kemampuannya sebagai orang tua, ya dia kemudian mengambil tindakan untuk mengambil itu cawe-cawe. Nah, jadi kalau kembali pertanyaan terakhir tadi, apakah itu sebagai tanda keberpihakan? Kalau dalam konteks politik itu, kalau dalam konteks beliau menjalankan undang-undang, dalam konteks pemilu memastikan sebagaimana undang-undang pemilu itu berjalan jujur dan adil, iya beliau harus terlibat, harus bertanggung jawab, ya. Tapi keterlibatan beliau itu bukan karena beliau memiliki kekuasaan yang besar dan lebih, tidak, sebagai tanggung jawab, sebatas tanggung jawab, kewenangan dan kekuasaan ada pada presiden. Beliau memastikan bahwa pemilu ini berjalan sesuai dengan undang-undang, jujur, adil dan sebagainya. Memastikan termasuk keberhasilannya, jangan sampai ada kecurangan. Beliau harus turut, ya, itu bertanggung jawab beliau. Nah, turut bertanggung jawab itu tidak ada konstruksi psikologis saya adalah yang berkuasa penuh, tidak. Tapi karena betul-betul bertanggung teguh pada kewajaran, kepantasan dan undang-undang. Ya. Ini sekali lagi saya juga jadi penasaran betulnya juga kenapa Pak Presiden memakai diksi cawe-cawe, ya kan? Ya. Sebetulnya menarik betul. Tentu karena sebelumnya beliau menyatakan saya tidak ingin cawe-cawe, ya.
itu tertangkap oleh media pernah menyatakan sebelum saya tidak ingin cawe-cawe dalam urusan pemilu. Tapi belakangan beliau memakai istilah cawe-cawe kan. Nah, apakah beliau secara sadar betul memang ungkapan-ungkapan bahasa ini kan adalah dia wadah memelihara norma-norma. Dia wadah dan itu memelihara norma. Jadi ketika dan ya bagi pada masyarakat Jawa apalagi seperti beliau Pak Presiden Jokowi sadar betul, menghayati betul tentang diksi-diksi itu ya. Jadi kenapa misalnya ketika satu peristiwa tertentu beliau mengatakan saya tidak cawe-cawe dalam urusan politik, tapi pada konteks tertentu masih memakai istilah cawe-cawe. Kenapa beliau tidak memakai istilah saya bertanggung jawab terhadap berjalannya pemilu ini sesuai dengan undang? Nah, konteksnya kemarin itu Presiden Jokowi itu mengatakan tidak cawe-cawe, kemudian kalau menurut pengamatan Pak Dr. Martadjani itu ada unsur keberpihakan apa enggak? Ya, saya pikir iya. Ya, kalau persoalan keberpihakan ini tidak pada istilah atau pada diksi cawe-cawe juga keberpihakan. Pada istilah bertanggung jawab juga ada keberpihakan. Kalau turut bertanggung jawab tadi, istilah saya tadi, ya bertanggung jawab, keberpihakannya pada apa? Keberpihakannya pada memastikan berpihak berjalannya sesuai dengan undang-undang. Oh, jadi berpihak, jadi istilah cawe-cawe itu adalah presiden berpihak pada sistem yang akan dijalankan gitu. Kalau memakai istilah bertanggung jawab itu pasti itu berpihak pada undang-undang, pada kebenarannya. Pada cawe-cawe ini, pada cawe-cawe ini saya tidak memahamkan bahwa itu adalah berpihak pada undang-undang, tidak. Berarti kalau tidak berpihak pada undang-undang, artinya dia berpihak pada yang lain. Tadi saya lebih mengatakan ini berpihak pada kekuasaan beliau yang beliau inginkan, ini pada kekuasaan. Ya kan, sama seperti tadi contoh orang tua, ya. Contoh orang tua ini adalah refleksi orang tua, gitu kan, yang intervensi kepada anaknya karena kemampuan orang tuanya. Kalau orang tuanya dibalik misalnya, kalau si anak itu katakanlah lebih besar badannya, anaknya orang tuanya kecil itu ya, bahkan lebih sakitan misalnya, tapi anaknya lebih mampu, saya pikir tidak akan menggunakan istilah cawe-cawe kepada anaknya. Jadi ini ada satu saya tidak menyebut semacam abuse of power di balik itu ya, tapi ada definisi kekuasaan yang diinterpretasikan beliau, saya bisa intervensi ini. Oke. Nah, kira-kira gitu ya. Oke, sebentar. Sekarang Mas Haji, efeknya kepada konstituen gitu, konstituen atau kepada masyarakat gitu ya, tentang presiden cawe-cawe itu signifikan atau memberikan efek apa, dampak apa? Kalau publik gitu. Kalau kita melihat masyarakat Indonesia itu kan terbukti adalah masyarakat yang secara literasi demokrasinya itu masih di bawah. Untuk kalangan menengahnya mungkin akan berdampak. Tapi kalangan bawahnya enggak ngurusin dia. Enggak ngurusin cawe-cawe itu enggak ngurusin. Tapi yang kalangan menengahnya kayak akademisi seperti Pak Doktor itu pasti mengkritisi hal itu. Kalau untuk kalangan bawahnya enggak peduli. Karena memang literasi politik kita berkurang. Bukan berkurang, kurang. Nah, ketika masyarakat sudah terliterasi secara politik dan terliterasi secara demokrasi pada akhirnya, itu juga tidak memberi dampak yang signifikan juga. Yang menjadi ini cawe-cawe kisru itu kan kalangan pengamat politiknya. Kalau yang bawahnya enggak? Enggak. Saya kira enggak. Untuk tahun-tahun ini enggak. Tapi untuk 2045 barangkali ya. Karena ya mesti begitu. Maksudnya kan 2045 itu kurang waktu yang kesana 20 tahun lagi gitu, generasinya sudah sangat terliterasi gitu, mungkin akan ada perubahan. Kalau hari ini mau presiden mengatakan apa, pemilih itu besok pagi sampai yang ngasih uang dia pilih. Di situ jujur ya. Survei mengatakan begitu. Buku besar itu mengatakan bahwa demokrasi kita sangat belum dewasa dalam konteks ini. Tapi bisa dikonfirmasi Pak Dokter pernyataan saya. Gini, Pak Martadjani. Jadi gini, maksud saya
apakah punya pengaruh yang cukup signifikan ketika Pak Jokowi atau Presiden Jokowi tergambar, terlihat dengan salah satu bakal calon gitu, kayak gitu. Nah, misalkan gitu. Kemudian ada cawe-cawe dan segala macam itu, artinya yang dikesankan oleh publik bahwa adalah presiden berpihak atau mendukung kepada si A atau si B, karena ini Pak Ganjar dan Pak Prabowo lah, kita sudah terbuka seperti itu. Nah, dalam etika birokrasi, etika ASN, etika pejabat negara itu seperti apa, Pak? Ya, kalau tadi dalam konteks etika ya tadi. Jadi kalau pada masyarakat bawah yang loyalis terhadap beliau, tentu itu sesuatu yang diterima, bisa diterima. Ya. Maksudnya? Bisa istilah cawe-cawe, walaupun tadi istilah saya itu ada pelanggaran etik, tapi bagi kalangan yang loyalis ya terhadap Pak Jokowi, tentu itu diterima. Deheru bahkan beliau berani mengatakan. Ya, tapi pada kalangan tertentu tadi itu, ya ini mengkhawatirkan, gitu kan, memakai istilah itu beliau, karena tadi yang hidup itu di kalangan masyarakat, tidak semua orang siap mengatakan itu dan bertindak dengan istilah cawe-cawe itu. Tidak semua orang siap, kecuali yang deheru tadi itu. Nah, ya kan itu. Tentu ini semakin menguatkan, sebenarnya memang ini dalam konteks politik semakin menguatkan posisi Ganjar yang didukung oleh beliau, karena beliau ya muncul tidak sekedar presiden. Ya kan, ini muncul deherunya yang mendampingi Pak Ganjar. Oh, ya. Gitu ya. Jadi orang yang pakai istilah cawe-cawe itu orang yang gagah, Pak, pemberani memang. Ya. Nah, pertanyaan saya tadi belum terjawab, Pak, Dr. Partadiani. Apakah di dalam konteks sistem tadi, Pak Jokowi yang cawe-cawe dan terlihat mendukung salah satu paslon atau salah dua paslon, ya, itu nggak berpengaruh nggak gitu? Oh iya dong, nggak, maksudnya berpengaruh di dalam, wah ini berarti tidak netral atau tidak apa gitu, apakah itu muncul? Berpengaruh terhadap yang didukung beliau kan maksudnya? Ya, iya dong, berpengaruh dong. Kalau tadi orang agak ragu misalnya gitu ya, agak ragu mendukung Pak Ganjar misalnya, dengan Pak Jokowi berada dalam posisi deheru gitu, jadi pengaruh buat semakin yakin. Kalau dari kacamata netralitas, nah jadi gini, netralitas itu begini. Ya. Jadi saya memandang begini, netralitas dalam pengertian etik ya. Ya. Jadi paradigma saya begini, etika pejabat dan etika personal itu harus seiring di dalam ruang publik, Pak. Ya. Seorang bupati, Pak Ahmad bupati. Ya, tapi juga dia personal. Pak Ahmad keluar rumahnya atau ke kantor, ya itu ya sederhana saja, misalnya tidak pakai sepatu, ya kan. Dalam konteks Pak Ahmad, ya ini apa? Wilayah personal beliau. Beliau senang kok nggak pakai sepatu, atau diturunkan lagi hanya pakai sepatu sandal misalnya gitu ya, ya kan. Sebagai etik personal tidak ada masalah. Tapi ketika beliau itu berada di ruang publik, di kantor sebagai pejabat, nah itu Pak, kena melanggar etika. Jadi harus ada pilihan ketika berada di ruang publik. Ada memang etik personal yang bisa dia lakukan, itu kalau di ruang domestik ya silahkan. Tapi begitu yang tadinya sah, yang tadinya baik, pantas di ruang domestik, ya tidak selalu pantas di ruang publik, gitu Pak. Nah, ya kan, apa yang diucapkan oleh Pak Jokowi ini, kalau itu adalah keheruan beliau dalam konteks personal, ya tidak disampaikan beliau ke publik, ya oke, Pak. Tidak ada masalah. Tapi ketika disampaikan ke publik, jadi masalah. Beliau pejabat. Sama
saya ingin mengatakan hal yang sama. Dalam konteks etika personal, ya, karena orang semua sudah tahu, Pak Ganjar mengatakan saya penyuka film porno. Ya, itu dalam konteks personal. Kalau saja itu tidak katakan di publik, tidak ada masalah. Ini kan terbuka di publik dan beliau masih menjabat. Ya kan, itu tadi, ya. Kalaupun beliau penyuka, ya harus menahan diri, jangan dikatakan di publik. Oke. Ya kan? Ya. Nah itu Pak. Nah termasuk saya ingin fair juga misalnya. Termasuk saya pernah menemukan Anies pun sebetulnya juga dikritik juga. Ya. Ketika perilaku personalnya itu di ruang publik. Meskipun ini ada yang unik, ada yang sebaliknya Pak. Begini. Yang sebaliknya begini. Ada seorang pejabat, ya, hari libur, manten, ya, datang ke manten tidak pakai mobil dinas, ya, tidak pakai mobil dinas. Tapi masyarakat protes, kok nggak pakai mobil dinas? Sebetulnya kan, ya, etiknya tadi, mestinya ya wajar kan itu ya. Tapi kenapa itu diterima? Ya tadi, karena beliau berada di ruang publik, karena beliau masih penjabat, tidak diterima oleh masyarakat ketika urusan personal beliau itu tidak pakai mobil dinas. Itu loh. Kenapa diprotes? Karena ini berada di ruang publik, beliau adalah pejabat. Meskipun tadi sebetulnya ya kan, mestinya itu yang pas. Itu yang pas kan gitu. Sama kemarin juga misalnya ya. Protes juga ada yang protes. Wah, protes. Pak Anies itu cari nama aja, orang meninggal, ada orang meninggal, melayat pakai pakaian dinas, ya kan itu, seolah-olah ini urusan pribadi, melayat itu, ya kan, urusan pribadi. Tapi karena pakaian dinas, hari kerja, lalu kemudian dinegatifkan. Nah ini tadi contoh itu adalah ketidakseiringan Pak. Penerapan etika personal dengan etika sebagai pejabat di ruang publik. Yang jadi masalah itu terutama karena dia berada di ruang publik, Pak. Oke. Kalau saya, Pak Dewi, Pak Haji, bukan pejabat negara, Pak, ya kan? Nggak ada masalah, ya kan itu. Karena berada di ruang publik itu jadi masalah. Itu yang konteksnya. Makanya saya katakan tadi paradigma saya, etika pejabat dengan etika personal itu harus seiring ketika berada di ruang publik. Itulah yang harus hati-hati. Baik, terima kasih Pak Mardhani. Jadi kita bisa menyimpulkan sendiri, tapi memang kita berbicara dengan Pak Dr. Mardhani Nur ini pelan-pelan dia merayap. Ini karena Pak Mardhani sangat hati-hati mengeluarkan statement ya, beliau akademisi. Closing statement Mas Haji tentang gini loh Mas. Apa yang dikemukakan oleh Pak Jokowi, apakah Mas Haji setuju itu satu keberpihakan kepada salah dua calon yang mengindikasikan ketidaknetralan? Oke. Saya tidak melihat itu. Saya tidak melihat itu selama cawe-cawenya itu dalam track keberhasilan pemilu sebagaimana diatur undang-undang. Tapi ketika cawe-cawenya itu menggiring opini massa untuk menuju atau mengalahkan kepada salah satu pihak, maka itu menurut saya tidak hanya melanggar secara etik, tapi juga melanggar secara hukum. Ya, saya kira itu. Gitu. Oke. Baik teman-teman sekalian, tidak terasa 30 menit sudah kita lampaui berdiskusi. Wah, rasanya kurang ya. Masih banyak 2024 bisa kita. Tadinya kita mau ngupas tentang netralitas teman-teman ASN. Ini menjadi lebih bagus lagi. Iya. Tapi kita di bagian pertama sudah waktunya kita pergunakan untuk mengulas cawe-cawe ya. Kali ini kita tentang cawe-cawe. Ada poin yang kami garis bawahi dari diskusi ini. Yang pertama adalah cawe-cawe merupakan satu bentuk menginterpretasikan dirinya lebih dari yang lain, sehingga dia punya insting untuk membantu atau ikut terjun atau intervensi atau cawe-cawe dalam konotasi negatif maupun positif.
Kemudian yang kedua, cawe-cawe itu harus dilakukan. Jika cawe-cawe itu dilakukan oleh pejabat, dia harus melihat etika. Apakah ini di ruang publik atau di ruang domestik, sehingga tidak menjadi polemik. Nah, yang terakhir adalah siapapun cawe-cawe, siapapun berpihak, masyarakat kita, literasi politik kita di akar rumput itu tidak terlalu bergejolak karena ada paradigma politik, paradigma demokrasi yang berbeda antara medium kemudian ada grassroots, pemahaman literasi politiknya. Mungkin yang kalau di bawah kata Mas Haji, terima uangnya, jangan pilih orang. Mungkin gitu, mungkin nggak bisa. Sehingga kalau di level yang atas tentang bagaimana mengupas diksi, mengupas berbagai hal. Baik teman-teman, itu sekedar yang bisa kami sampaikan dalam obrolan kita pada sore hari ini. Kita ketemu lagi dalam podcast yang akan datang. Salam. Salam sehat. Gini Pak. Gini.